Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan sempat, sehat zahir batin kita. Alhamdulillah, tak katik yang sakit di antara kita. Semua mudah-mudahan sehat jasmani, sehat hatinya semuanya. Amin. Dan yang paling penting lagi syukur sehingga sehat juga dompet-dompetnya insyaallah. Sehat ekonominya insyaallah. Amin. Dan kita diberikan oleh Allah sempat. Karena sempat ini kita masih hidup, kita pacak datang. Banyak saudara kita yang tiada lagi berada di sekitar kita. Mereka ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka itu dilapangkan oleh Allah dalam barzahnya. Terkhusus pagi ini memang saya akan bicara tentang kematian. Karena memang salah satu ustadz kita, guru kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 hari yang lewat, Syekh Ali Jabir. Dan memang beliau dekat dengan kita, dan beliau adalah guru kita, sahabat kita. Begitu juga ustadz-ustadz yang lain banyak yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka itu didapatkan oleh Allah dalam barzahnya. Terkhusus saya pribadi, kemarin malam salah satu abang kandung saya, Abu Sofyan Hasibuan, abang saya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau juga didapatkan oleh Allah barzahnya, dirahmati oleh Allah dalam kuburnya. Karena jarak yang jauh saya belum pulang, dan insya Allah nanti ada saatnya saya bertakziah yang ketiga atau keempat hari akan kembali ke kampung. Setelah seminggu yang lewat, saya pulang juga karena seorang adik saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin yakinlah saya, semakin kita insya Allah siap-siap untuk menghadapi sebuah yang pasti, itulah kematian. Semoga yang hadir ini semuanya insya Allah dan keluarga kita menjadi orang-orang yang selalu ingat dengan mati dan menyiapkan diri untuk kematian itu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus mushola, Pak Haji Andi, Jamaluddin, Pak Indra dan kawan-kawan semuanya, ibu-ibu yang mungkin ada yang saya penampakan, artinya tidak kelihatan. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik kita dari pejuang kemakmuran masjid, ya, mudah-mudahan mereka ini sehat-sehat, panjang umur, istiqomah, dan mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya insya Allah dimudahkan oleh Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa memang tempat ini. Kalau mengukurnya datang dari bandara termasuk jauh, tapi kalau dari Sungai Musi termasuk dekat. Tinggal nyebur langsung masuk berenang bersama dengan ikan-ikan di dalam sungai. Tapi biarpun alhamdulillah jauh jaraknya, rame jamaah. Alhamdulillah rame ini pun mungkin karena diremehkan oleh pejuang kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan yang ada di sini terpengaruh, amin. Yang belum sholat subuh berjamaah di musola ini mudah-mudahan ke depan bisa berjamaah. Khususnya bapak-bapak, karena memang sholatnya laki-laki itu adalah kata Rasulullah di masjid, dan perempuan sholatnya di rumahnya. Jika dia mau ke masjid juga boleh, tapi sholat di dalam kamarnya jauh lebih baik daripada di dalam rumahnya, kecuali dia diizinkan oleh kakinya dan tidak membawa mudarat, ya. Apa
Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, untuk itu insya Allah pagi hari ini kita spesial khusus mengingat sebuah yang pasti yang kata Rasulullah SAW, aksiru dzikru hadimil maladdat. Ingatlah sesuatu, memperbanyak ingat sesuatu yang merusak kenikmatan. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-maut. Al-maut. Apa yang merusak kenikmatan hidup ini adalah mati. Lemah apapun makanannya, kalau sudah mati tak terasa. Karena tak terasa lagi iwaknya. Karena memang iwak tak pacak lagi dimakan oleh orang mati. Tahu iwak? Jadi ada orang yang tambah iwaknya karena orang itu tidak ngerti bahasa Palembang, aku udah pakai kuah katanya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seenak apa makanannya tidak ada lagi rasanya. Sebagus apapun pakaiannya tidak ada lagi rasanya. Setinggi apapun pangkatnya tidak ada lagi rasanya kalau sudah mati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh oleh Rasulullah aksiru. Aksir dari kata-kata kasuro yaksuru, banyak maka perbanyak. Fi'lun amr, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang merusak kenikmatan hidup. Ya, hadim. Hadim itu merusak, menghancurkan. Ya. Jadi seenak apapun kuahnya, seenak apapun makanannya, seenak apapun berasnya, ya. Kalau orang makan nasi, mau beras apalah kamu, termasuk kemarin agak ribut. Beras dari Medan marah dengan beras dari orang Jawa. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di Medan itu namanya beras tagi. Kalau di Jawa namanya beras kan? Nah, itu aja bedanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, aksir, berbanyak. Jadi kalau kalian bapak-bapak ibu mendengarkan orang berikan nasihat tentang kematian, jangan marah. Karena orang sekarang ini kan tidak suka ya. Kalau ngomong masalah dunia cepat, ya, sampai ke arah kita lihat banyak orang yang gila dengan dunia. Padahal dunia itu dari kata-kata dana ya denu atau dania ya denu. Dania artinya adalah dani artinya hakir. Berarti artinya adalah jorok, apalagi hina. Dunia ini hina. Coba bayangkan, di sinilah pertumpahan darah, di sinilah tempat-tempat maksiat di dunia ini, tempat yang busuk di sinilah. Apalagi tempat yang jorok di dunia ini, sampah-sampah, kotak sampah di dunia ini, ya. Apalagi yang jorok. Pokoknya dani. Yang kedua bermakna adalah dunia, berarti makna adalah qarib, dekat. Dunia ini dekat. Cuma 70 tahun. Almarhum Ustadz kita ini 44 tahun. Saya dijaga 44 tahun. Cuma karena badan beliau besar, kelihatan mungkin sudah 50. Perasaan saya, perasaan kamu, perasaan beliau almarhum tidak. Karena saya akrab dengan beliau, berada 2 minggu saya membimbing umroh dengan dia. 44 tahun. Ustaz Taufik Asnuri 45. Ya, singkat kan? Cuma memang agak lucu, bukan lucu perasaan kita juga, tapi ini cuma karena rasa juga. Ya Allah, aku yang baik-baik cepat kau ambil ya Allah, yang berunyam-berunyam ini masih hidup. Banyak yang berunyam di negeri ini, udah tua berunyam pula. Kita aminkan dulu ya, semoga yang berunyam-berunyam, yang hianat-hianat nak mengganggu baik gawainya dengan negeri ini benar-benar cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada saudara yang mati dari sini doanya. Yang berunyam-berunyam, siapa Pak? Yang berunyam-berunyam ini kan ceramah umum ini. Berunyam
meru yang tadi yang nakal itu dipanjangkan oleh Allah umurnya itu, biar lebih panjang puluh kali penderitaannya dia hilang. Kena siksa dia, mati dah kau. Begitulah Bapak Ibu. Singkat, abang saya almarhum 62 tahun. Ya, sementara yang punya tadi mungkin ada sudah 70-an kan. Alhamdulillah, ada yang mungkin begitulah Allah membuatnya. Ya, yang baik-baik itu cepat diambil oleh Allah. Sama dengan kita berdoa. Kalau doa kita itu orang beriman, doa yang beriman itu lama dikabulkan oleh Allah. Tapi yang tak beriman segera disegerakan oleh Allah, dikabulkan langsung. Bahasa kata Rasulullah dalam hadis itu, karena Allah tak suka mendengarkan suara rengeannya, cepat dikabulkan oleh Allah. Ambil kau, tapi kalau yang baik-baik begini, mudah-mudahan amin. Bajunya baik bagus. Sampai ada orang ngomong dengan saya muda itu awal bertakwa tapi nakal. Mama, gara-gara bajunya pakai koko, dibilang bertakwa itu lah. Dikiranya baju takwa itu harus koko itu. Ya kalau orang bertakwa pasti baik kan? Orang bertakwa pasti baik. Kalau tak baik nanti takwa kan namanya berit. Paham? Masya Allah. Nah, ikhwatul iman rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang diuji oleh Allah. Orang yang beriman yang baik-baik kalau merengek dengan Allah, ya Rob, ya Rob, apalagi tiap saat dia datang belum kabul. Itu kata Rasulullah karena Allah senang mendengarkan suara rengekan. Jadi kalau Pak Andi, ya Allah, ngapa aku masih main ya Allah, itu senang kalau mendengarnya. Tinggal main ini, tinggal nanti orang ngomong memang kau main itulah Pak. Nah, suara rengekannya senang Allah mendengarnya, sehingga datang lagi. Ya Allah, aku salah ya Allah, kamu tahu tentang aku ya Allah. Memang dompetnya tebal ya Allah. Tapi kartu nama galau ya Allah. Besok datang merengek lagi. Ya Allah, aku belum kabul aku lagi pengen bergawe di tempat itu ya. Tapi belum kabul ya Allah. Datang lagi minta. Allah senang mendengarkan suara rengeannya. Maka semakin hebat rengeannya, insya Allah semakin kabul. Amin. Sudah pernah belum menangis berdoa? Sudah pernah belum? Apa sudah? Sudah belum? Ada budak tanya kemarin, sudah belum? Sudah. Api bukan sudah. Sudah itu artinya sudah, artinya singkatan dari sudah dan belum. Jelas juga. Oke lah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita berdoa langsung kabul itu pun baik, tidak langsung juga terima oleh Allah berarti Allah sayang. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya, apa nikmatnya, apa kelebihannya ketika kita selalu ingat dan mati? Nah, makanya Rasulullah menyuruh kita selalu ingat. Sekarang ini sarana ingat itu sudah dikasih oleh Allah. Sarana ingat dengan mati, pertama kata Rasulullah, sering-sering mentadabburi bencana alam yang dibuat oleh Allah. Lihatlah kemarin ada di suatu provinsi atau kabupaten, saya lihat datang banjir itu, sampai sapi-sapi kerbau pun hanyut. Untuk pintar berenang gitu. Hewan sapi dengan kerbau itu lebih pintar sapi berenang daripada kamu dan manusia. Masya Allah, begitu besarnya banjir. Sampai kemarin di dalam TV kita dengarkan ada yang sampai 4 meter banjir itu. Begitu kita saudara kita di Jawa Barat juga begitu. Berak-berak mobil-mobil. Jadi kalau ada orang yang sombong dengan mobilnya, coba lihat. Jadi apa mobil itu? Jadi batu bata. Hei, sampaikan dengan orang-orang yang gak sombong itu. Gak tahu saya kasih buat batu bata mobil kau itu. Ya, yang sombong dengan rumah bagus. Rumah itu pun coba kelihatan kadang-kadang ada yang cuma tinggal atapnya. Maka ketika kita melihat bencana-bencana alam yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tentang mati. Betul nggak kira-kira? Tapi ada di antara manusia
Lihat, ketika datang bencana banjir, itu semua dari Allah, ya kan? Biarpun penyebabnya mungkin sudah terlalu banyak kerokan-kerokan manusia, ya enggak? Karena tangan-tangan manusia. Cuma aku baca di Quran ada apa itu di WA. Cuma kita ini kalau yang salah orang tertentu tak ditegur. Kalau yang orang tertentu yang salah itu dikejar-kejar instan. Makanya kalau kezaliman jalan terus, maka yang akan datang adalah siksa akan datang terus. Amin. Kita ikhlas baik. Kalau kita tak baca juga dan berbuat. Coba baca berdoa kita sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pula lah bencana pesawat. Ya kan? Sekali kita melihat jatuh, ya Allah. Ini kan mengingatkan kita dengan mati. Sampai Allah yarhamhum 53 orang. Kalau ada yang 6 orang meninggal tidak diucapkan apa-apa, ditambahi oleh orang 53. Ditambahi oleh Allah lagi ini ratusan orang. Pengungsi sampai 20 ribuan orang. Allahu Akbar. Ya. Nah, coba lihat ketika kita melihat bencana-bencana seperti ini sampai kemarin dibuat oleh Allah pula bencana apa itu? Gempa, bukan gempa. Gunung meletus. Semeru. Gunung Semeru. Sampai hampir 5 km jaraknya lava dan lahar. Padahal lava itu memang bahaya, tapi kalau lava di OI masih lumayan, agak lapar maksudnya. Benar. Sampai ada kawan kenalan saya di situ berdoa karena acaranya agak panjang, dia doa. Kami sudah lapa katanya. Wassalamun ala mursalin. Langsung ditutupnya doa itu. Lapo, terlapa. Coba ketika kita melihat siapa yang meletuskan itu kira-kira. Ketika ditanya Rasulullah dan para sahabat yang lain apa yang menyebabkan banyak bencana alam, di antaranya karena maksiat merajalela. Bapak Ibu, anak-anak semuanya harus yakin makhluk Allah ini sama dengan manusia. Mereka ada juga rasa. Ya, gunung itu kalau dia disembah-sembah, marah dia dengan nyembah-nyembah itu. Kau katanya aku tidak pernah minta disembah, kau sembah. Pang, buah. Ya. Karena ketika makhluk sama dengan umpamanya gajah, ketika diusik-usik tempat jadi hutan, pasti dia keluar melawan. Sama ular, kecuali yang agak besar dikit dari Medan, naho. Biar puas dari orang Sulawesi, ya. Sulawesi barat yang kena sekarang. Barat, kena antum apa? Selatan. Karena ini orang-orang Bugis dengan orang Medan ini mirip-mirip dikit, ya. Nah, memang mereka tetap takut dengan orang Medan. Karena orang Medan ada sinaga tadi. Sinaga, kata mereka ular sawah, aku makan kau, kan? Cuma yang paling penting itu apa yang manis itu, yang dari pisang itu. Hah? Borong, oh itu jangan lupa kalau ada kata-kata. Ada yang bilang modus katanya, bukan modus, berharap. Sampai mana kita tadi ngomongnya? Ular sama. Kalau kau kasari dia, ya, kau berbuat maksiat dengan dia, itu pun dia melawan. Makanya sebenarnya ular-ular itu baik-baik kan. Apalagi kalau punya ular sawu yang semalam tidur dia. Makhluk yang lain, lebah, tahu lebah? Mak tawon itu kalau saudara selama apa itu sambil lewat kau selamat tinggal, goodbye, welcome, ngomong baik dengan dia, tak apa. Tapi kalau kau lempar, dilawannya sama dengan banyu. Air itu kan sebenarnya makhluk Allah juga. Kau tutup, kau timbun tempat dia bisa lari ke situ. Tak usah bertanya-tanya cak mana cara lari itu. Bacalah Allah yang ngurusin. Terus dewe baik. Kalau pas ada yang ngomong, kan air itu udah lari. Kok ada lagi datang? Nah sudah lari. Bacalah Allah yang baca dalam Al-Quran. Bagaimana prosesnya dibuat oleh Allah. Allahu Akbar. Tapi ketika dia ditutup tempat
tempat dia itu yang biasa dia tinggal di situ, maka dialah yang akan membuat banjir tadi. Dikejar-kejar, tidak kita ke dalam rumah. Allahu Akbar. Sama dengan makhluk yang lain, ya. Ketika udara ini dilihat tak banyak lagi yang bertasbih, yang berzikir, yang memuji Allah, dan makhluk Allah. Kalau kata Allah, sikat, maka semakin banyak orang bermaksiat, maka semakin banyak bencana. Tapi bagi kita, ketika melihat bencana apapun bentuknya, itu mengingatkan kita dengan sebuah kematian. Terasa tidak kira-kira? Antum kalau melihat banjir itu ingat dengan Allah enggak? Ya. Ingat takut dengan mati tidak kira-kira? Ya. Oh itulah. Melihat api yang besar, mesti membuat kita juga. Begitu seterusnya. Saya melihat kemarin tanah longsor itu, ya Allah, ada saudara kita yang sedang menolong, ya, berbakti sosial, justru meninggal disusul oleh longsor itu. Maka saya bilang sekarang banyak-banyaklah ingat dengan mati, karena orang mati sekarang pun bukan hanya dikubur lagi, banyak yang kubur dewi. Karena bahkan pada kawan-kawan kita itu ada yang dan Ramil kalau tidak salah, ya, petugas dan Ramil. Karena ada susulan, dia sedang hitung-hitung mereka begini, yang berapa yang meninggal, datang lagi menyusul. Allah yarhamu, yang ikhlas-ikhlas mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah dalam barisan. Allahu Akbar. Begitulah suasana ketika kita semakin banyak melihat bencana, semestinya semakin ingat dengan mati. Yang kedua kata Rasulullah, mengingat mati itu dengan ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Antum kalau lewat kuburan jangan galak bercanda. Apa kabar? Ngomong dulu dengan penghulu kubur. Apa kabar? Padahal ada assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Di mana tempat di sini Pak Indra? Kuburan kita di mana? Selayur. Pokoknya yang ramai di sini. Sebelah kanan itu banyak, saya lihat kemarin saya pernah ngantar di situ sampai sudah sampai berdempetan pun. Nah, hati-hati kan bertukar kuburan itu. Ada puluh yang sengaja ditukar di tempat orang yang baik, awak nakal, katanya dia dapat kepelang nanti dia yang baik. Astagfirullahaladzim, masih tidak bercanda udah itu kurang aja. Nanti katanya kalau baca jawab katanya pertanyaannya baca ngetek dengan sebelah. Masih sempat bercanda. Jadi enggak, masya Allah, sampai ada yang ngomong dengan bininya, dek kalau pakai mati katanya, tolong diberikan kain kafan yang lama, yang buruk. Ngapo kata bininya, biar dikira aku malaikat lama, aku masih mayat melamu oleh malaikat. Dari tadi kan melati. Astagfirullah. Ada lagi canda-candaan mereka. Ada katanya laki ngomong dengan bininya, kalau aku mati kakek tolong dicabut gigi aku kalau kata lakinya ngapo, kata bininya ngapo kak, biar dikira malaikat aku masih bayi. Iyo giginya habis ya, tapi jenggotnya kan masih gini ngomong. Mungkin sudah terbiasa ngibuli uang. Kita doakan orang-orang yang sering ngibuli orang di negeri ini dan di dalam dunia ini, mudah-mudahan kena ngibuli pula kaki. Amin. Itulah yang membuat kita hidup ini jadi tenang. Kalau orang yang ingat mati itu hatinya tenang. Nak dikibuli uang ajulah kau dalam hati kita dah. Suatu saat kau dikibuli uang. Suatu saat kau berbuat zalim dengan seseorang, suatu saat nanti kau pasti akan terasuki wali. Begitu kira-kira. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang keduanya sering kita supaya insya Allah lewat kuburan atau ziaratul kubur mengingatkan mati. Dulu kan dibolehkan oleh Rasulullah ziarah kubur karena banyak orang syirik, tapi kata Rasulullah habis itu al-an zuruha, sekarang boleh kau ziarah kubur, fa inna tudzakirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan dengan mati. Sekali-kali boleh lihat kuburan-kuburan. Oh ya, ini perumahan aku yang sebenarnya yang ini, ya kan? Kalau rumah di dunia pada 70 tahun,
Makanya tidak cerdas orang kalau cuma membuat rumah bagus di dunia tapi tidak menyiapkan kubur dan isinya. Nah, termasuklah bapak-bapak, ibu-ibu juga adik-adik dari pejuang ini, mudah-mudahan tetap ingat dengan yang poin kedua. Ketika kita lewat kuburan, oh ini no, perumahan abadi. Biarpun abadi itu ada di sini, dorong masa depan. Oke ya. Nah yang ketiga, kita biar ingat mati selalu tentunya kita ikut berziarah dengan orang yang sudah meninggal atau membesuk yang sudah meninggal, takziah namanya. Cak itu, alhamdulillah ya, nonton di TV, ya. Bahkan kita datang langsung, itu mengingatkan, ya Allah ini kemarin makan sama-sama dengan saya. Ya Allah kemarin bercanda, sampai kadang-kadang kita itu salah juga. Masa kemarin baru dengan dia kejar-kejar, dan sudah mati mana baca lagi kejar-kejar? Karena mati itu tidak melihat umur, mati tidak melihat sehat atau sakit. Kalau ada rumusnya, setiap orang mati pasti sakit duluan. Oh, aladas. Mereka yang berangkat kemarin naik pesawat itu kalau nggak sehat tidak boleh masuk. Maka ada salah satu Korea tidak boleh berangkat dia karena belum diswab, berarti dianggap belum sehat kan? Alhamdulillah dengan itu dia selamat dari kematian. Maka kata Allah, kau lari dari kematian itu, justru kematian itu datang menghampiri. Jadi jangan coba-coba aku malah dari mati. Mati. Sudah. Kalau kata Allah mau di pesawat mati-mati. Makanya termasuk corona ini tidak ada jaminan untuk tidak mati. Kita doakan terus dengan Allah supaya Allah memberikan pendidikan, Allah memelihara kita semuanya. Amin. Mana yang sehat, mana yang ini, nggak jelas lagi. Kalau kita baca di WA pusing sih. Mana yang sudah benar disuntiknya, mana yang suntik-suntikan, nggak tahu kita. Pusing aku. KTP WA tapi masih aku, katanya sekarang mau diganti apa? Enggak? Telegram. Dari Turki. Dari mana? Nggak tahu. Mau cari aja di Turki situ ya. Baca kamu tugasnya saya coba. Ini namanya WA dengan HP ini cuma jangan dakwah HP. Rasa-rasa kadang-kadang biar bagus suaranya nak masukkan ke dalam baju. Karena jujur gara-gara HP ini banyak berkurang ibadah kita. Gak usah kamu cak munafik, yo kan baik. Lebih banyaklah baca WA daripada baca Quran. Apalagi budak-budak ini lebih banyak dia ngomong dengan HP daripada maknya. Gak ditolehnya lagi maknya. Apalagi maknya gak sudah agak tinggi. Kesannya dengan budak-budak ini. Kapan memfoto dengan artis? Kenapa tak foto dengan memang kau? Memang jangan. Oi, asalnya budak sekarang. Lulus dari kuliah, lari makan-makan dengan bini, dengan anak umum. Belum tentu padahal istri. Hanya pacarnya, kulukilin. Sudah berfoto? Maka belum nyamuk. Opung kalau janganlah. Astagfirullahaladzim. Ya, gara-gara HP ini banyak anak tak berakhlak. Betul tak? Kalau gitu dulu alhamdulillah maghrib, pagi, isya baca Quran di musola. Sekarang apa video? Belum punya radio dan punya video. Apa dia? Masya Allah, anak hidup dengan HP-nya. Kadang-kadang laki bini pun tak setegor lagi di rumah, sampai lupa gawe di rumah kan? Gara-gara HP. Ya, oke lah, jangan marah dengan HP, tapi HP inilah yang membuat kita bisa berkumpul di sini karena saling teleponan. Alhamdulillah. Yang penting kita manfaatkan dalam positif, insya Allah, karena namanya sarana ini netral, enak, ya, tergantung dengan orang yang memegangnya, yang mempergunakan. Ikhwatil iman rahimakumullah, tak terasa hampir jam 6, tidak terasa kamu. Pas dari saya terasa, mulai dari sholat tadi yang terasa.
Ini usaha baru bagus ya. Bisa membuat orang sehat galau-galau. Alhamdulillah. Sehat artinya sehat jasmani. Ya kenapa sih? Ini masih lebih bagus dibanding dengan kemarin saya di satu tempat. Ada 2-3 pasien, tak ada yang hidup. Tak tertarik. Ternyata bukan tak tertarik oleh apa? Tak tertarik bulanannya. Majolas. Di sini banyak dari kau pergi ke sini kan? Tahu. Pasti kalau kau pergi inilah yang membuat saya jadi selalu ingat dengan majolas itu. Padahal di Palembang cuma ada 5 mak ditambah dari kau. Kalau ada apa cuma mak ini, mak itu, mak malu, mak laki, mak sumpah. Ditambah dari kau itu namanya majo. Dari Jawa namanya mak lam. Oke, sudah jadi. Aku tahu di sini. Mulai dari dulu aku paham di sini. Karena 2004 aku udah masuk di sini. Tapi saya punya rencana lagi insyaallah untuk menghidupkan pesantren itu. Ya, mau saya buat namanya Hijrotuna. Sedang saya bagusin pagarnya. Dan di dalam sudah saya ratakan alhamdulillah. Al-Firdaus yang di dalam itu nanti namanya mau saya buat itu Hijrotuna. Karena tempat aku pertama kali hijrah dulu dari Sakatiga ke sini, dari dusun ke Palembang, ya. Kuliah masih main, cuma itulah kacanya ini yang saya bilang 5 main terus, mulai dari malam, ya. Jadi doakan aja ya mudah-mudahan jadi. Itu mau saya perbaiki, sudah saya timbun ratakan semua dan di depan sudah saya sedang masang pagar kan. Nanti saya buat isinya SMP, SMA, IT, insyaallah. Amin ya rabbal. Artinya anak-anak kalian boleh belajar di sana nanti sekolah. Yang penting modal, maksudnya modal. Mencari ilmu itu bermodal. Udah ini baik jadi baik-baik ini bermodal ini. Setiap malam kemis datang ke rumah, masjid-masjid datang sholat bermodal itu. Itu bukan tak modal mereka. Ada orang sekarang pulang hidupnya minta gratis terus, akhirnya mati pun gratis tadi sholatkan uang. Minta gratis. Oke, yang terakhir bagaimana kita supaya selalu ingat dengan mati, saling menasihati tentang kematian, termasuk kita. Ya, makanya kalau berkawan dengan orang yang baik, insya Allah kita memang baik, ya kan? Tapi kalau dengan orang nakal sudah, kapan pernah ngomong mati? Malam ini di mana kediran kita? Rumah siapa? Rencana kita? Nampol itu lah. Karena mati udah. Kira-kira sapi siapa yang kita ini kan malam ini? Dan kalau orang sudah begitu lupa dengan mati, imannya pun hilang. Makanya tak kata orang sapi lemaning, sapi berzikir. Saudara-saudara, sebelum kita datang penangkapan sapi malam hari ini, kita awali dengan sholawat kepada Nabi. Sebelum kita maling, sholawatan dulu. Sholatullah. Mana ada orang pacaran, budak-budak yang pacaran, gila pacaran itu lagi betina di atas motor itu sambil sholawat. Sholatullah. Kalau dia masih ingat dengan Rasul, tidak jadi. Ya, kalau dia masih ingat dengan mati, tidak mungkin tidak menjadi orang jujur, betul tak? Karena dikiranya itu galau-galau, hidupnya cuma terakhir di Indonesia ini, dikiranya negeri ini dah terakhir di atas bumi. Tak pernah dengarkan ceramah muda itu. Atau mungkin sedang orang ceramah, telinganya ditutup. Padahal kata Ustaz Somad kemarin, kita ini cuma sedang hidup di dunia. Kita semua dari bumi, dari tanah. Ingat ya, ini termasuk yang galak-galak jualan tanah, ngurus tanah. Ini kamu ketawa. Kita ini cuma dari tanah, betul nggak? Kemudian sedang berada di atas tanah. Kita di atas tanah ini. Kalau di bawah tanah mati berarti. Di atas tanah kemudian kulu kilir di atas tanah ini. Mengelola tanah biar kita hidup. Dikelola tanah ini dengan benar. Makanya kita bisa hidup karena dikasih oleh tanah. Ada namanya pertanahan, benar? Ada lagi pajak tanah dan bangunan. Coba kalau tak kasih tanah apa yang dipajaki? Ya kan? Bukan pajak lagi, malah. Sudah di atas tanah, jalan-jalan di atas tanah,
Lah, tapi kan cacing itu akan takut dengan amal-amal soleh, takut dengan surah Al-Mulk, ya, takut dengan zikir-zikir yang kamu baca itu. Kalau tidak digigitnya kamu dalam tanah itu dewe ya, dan disemen kawan dari atas, nggak lari kemana? Kata cacing, cakaran 10 ekor cacing itu, nanti kemana kawan? Yang satu dari telinga, satu dari mata, ya, mungkin lagi kalau baca. Jangan, kate, kecuali ada amal soleh. Anak-anak yang kecil-kecil, terima kasih nak, kamu baca datang sini. Ini anak soleh begini yang galak di masjid harus dipelihara bagus bagus. Jangan dikubur sebelum mati. Ya, ngerti dia berarti ceramah saya. Kalau masih senyum ketawa berarti ngerti. Ini kadang-kadang nggak ngerti dia apa nih? Ternyata kalau saya sendok udah itu. Alhamdulillah. Bayang ibu-ibu bapak-bapak yang anaknya galak ke masjid banyak-banyak bersyukur. Ya, karena nanti bapak ibu kalau sudah mati, kalau pajak yang musik kita, yang imami kita, itu anak kita atau orang dekat dengan kita, tidak anak lanang kita, paling tidak menantu kita. Alangkah malunya kalau nanti yang imam itu menantu kamu yang mati, pakai ruku, pakai sujud dibuat. Kenapa pakai ruku, pakai sujud? Ini mati mama kau, udah baca Pak. Aku ini sangat setia dengan mama aku, berdoa. Biarpun dia waktu hidup aku selalu sujud dengan dia, mati pun aku tetap pakai sujud dan pakai ruku. Itu namanya al-bayan. Bahasa kita pada mampu ya. Sudah punya belek-belek dia. Bahasa sidas belek-belek. Pernah sama-sama di ceramah di belek berdua. Belek-belek. Orang sampai ngira aku dasar saya. Sampai nama ceramah dasar nama saya dibuat di YouTube. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu hormati, alangkah indahnya kalau bacamu ya, ini yang mendengarkan ini. Usahakan orang yang paling dekat dengan kita yang menyolatkan kita kalau sudah mati. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mati, na'udzubillah, yang menyolatkan dan tidak ngerti. Kemarin pernah saya lihat ada sampai mayat itu diputar-putar 3 kali. Yang satu katanya kepalanya harus ke selatan, balik ke selatan. Yang satu harus ke utara, Milano. 3 kali. Sampai pusing mayat itu dah. Untung masih sabar mayat. Kalau dia tak sabar, kamu ini. Makanya habis menguburkan saya panggil itu yang mutar-mutar itu. Kenapa kau putar? Ini kan rusak begini-begini. Tidak, hadisnya itu masalah posisi imam. Aku bilang bukan masalah lanang kecil, masalah posisi kepala. Iyo, ini bisa. Daripada kau bilang tadi kau putar-putar di depan keluarganya, lemah kau tegakkan mayit itu. Tinggal lompat tinggi. Siapa lebih tinggi kata si mayit? Masya Allah. Mana nak kira-kira? Itu 2 kali musibah. Musibah kematian, musibah memalukan. Alhamdulillah minta. Nah, Bapak Ibu yang selamat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita saling menasihati, saling mengingatkan tentang kematian. Kalau memang penting taruh di dalam mobil, di dalam rumah, jangan kaset-kaset, jangan di apa itu, di HP itu. Ya, apalah suara-suara tentang nasib-nasib tentang kematian, ya dah. Cerita-cerita tentang kematian itu mengingatkan. Saya terus terang mulai SD dulu ingat itu lagu Selimut Putih. Sampai sekarang aku tak lupa itu. Pernah saya pulang dari sekolah lari langsung kulihat mama saya, almarhumah. Aku jenguk, masih hidup dah ibu saya. Gara-gara lagu itu. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Itu dipreteli oleh guru-guru saya, dijelaskan oleh dia. Jadi teringatlah bagaimana tentang di dalam kubur, bagaimana sudah mati. Langsung nangis aku pulang dari sekolah, kucing mama aku masih hidup dah. Begitulah kalau kita memang bagus dididik oleh guru kita, ya kan? Anak-anak sekarang balik ke rumah, di taboknya pun ada mamanya. Langsung lari, mana senseinya?
Mana duitnya? Kalau kita pulang dulu dari sekolah, paling tidak kalau kita harus belanja umpamanya 5 permen, 3 kita lantak, 2 kita sisakan untuk pak dengan mama kita, ayah dan ibu kita. Begitu dulu. Anak sekarang banyak orang sopan dengan anak, dengan orang tua tidak sayang. Ngaku Ustaz? Karena memang orang tuanya kata aku juga kadang-kadang dengan anaknya. Diam. Kalau orang tua tidak ngajari anaknya akhlak, ngajari agama, mana sayang dia? Bohong itu. Bohong dia bilang sayang dengan anaknya, keluarganya kalau tidak diajari agama. Wallahi. Itu cuma sayang-sayang nggak jelas. Kalau nyanyi kaulah segalanya, itu namanya itu. Apa namanya itu? Dia cuma apa bahasa kita tuh? Kalau muji-muji dong, muji tapi bohong. Tamu kelas atau tamu baik tapi dekat kelas ini. Bohong yang aku sayang padamu. Sama dengan kalau ada orang bilang NKRI harga mati, tapi dia tak cinta dengan negeri. Apalagi tertangkap kalau dia umpamanya mohon maaf korupsi. Ditambah pula korupsinya di waktu pandemi dengan di COVID-19 2021 22. Bohong itu. Sampai kita lihat di koran, di apa kita baca di WA, awak sedang kena COVID, orang-orang sedang bermasalah, sedang musibah. Korupsinya sampai 3,4 M. Masya Allah, mana syukurnya itu? Mana perasaan nak ngomong lagi NKRI harga mati. Sampai dia mati kita tak percaya yang gawe-gawe. Termasuk kawannya itu siapapun yang ngomong itu. Ya, nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, karena waktu sudah pas, mudah-mudahan kita terus orang yang insya Allah ingat mati pertama akan cepat bertaubat kepada Allah. Amin. Kata Imam Al-Ghazali, hikmah mati itu adalah ketika orang ingat dengan mati, maka dia insya Allah akan berusaha menjadi orang yang bertaubat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan dengan yang lain. Kalau ini ya baik bagus-bagus banget. Inilah permasalahan saya sekarang begitu juga. Masih banyak ceramah tempat-tempat orang yang baik, yang baik-baik ceramah itu terus. Makanya kalau saya ceramah di Merah Mata itu senangnya, nah. Omongan penjara itu, itu senang banget mereka dengan saya kalau ceramah sih. Ustaz datang lagi Pak Ustaz, nangis. Tapi kita tak perlu melihat, tak perlu. Kita keluar, mereka masuk lagi ke dalam kamar. Aku senang ceramah Ustaz yang kedua baca keluar dari kamar. Bahasa Arabnya acaraku wal bihar. Masih gawe. Karena kalau saya datang ceramah, mereka keluar ke masjid. Semakin panjang ceramahnya, semakin lama di luar. Itu namanya acaraku wal bihar. Tapi memang kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan, karena memang kita harus ingat dengan mati. Yang belum bertaubat, bertaubatlah. Sekarang kematian itu cepat datang. Kalau saya ditanya, saya sudah bilang, saya cuma satu dan kalian doakan saya supaya husnul khotimah. Karena kuliah ustaz-ustaz sekarang banyak meninggal. Apa karena Ustaz bayang di apa itu di upload atau di ini kan, atau mungkin yang nakal-nakal banyak juga yang mati. Tapi yang jelas harus siap. Ya. Mau aku baik caranya, yang penting ya Allah saya minta cuma husnul khotimah. Ya. Sudah pasti mati itu lah. Biarpun doa saya minta 83 tahun. Cuma tidak tahu sampai berapa, pokoknya doa. Ya. Apa kamu duluan atau aku yang terakhir bertahu gitu. Baik, Masya Allah. Begitulah, makanya terus beramal. Yang kedua, dengan orang ingat mati akan terus beramal soleh insya Allah, ya. Terkhusus kepada anak-anak pejuang harus terus istiqomah. Memang berat gawe kamu, berat gawe gini, gawe ikhlas karena Allah. Tapi sering saya bilang, antum tak dikasih oleh Allah ganjaran, anggaplah berbentuk materi, tahu apa setiap sholat, tapi nanti diganti oleh Allah rezeki. Kan? Pasti nggak jadi orang kaya. Langkah dari orang kaya. Pertama, dekat dengan Allah yang maha kaya. Ada. Yang kedua, banyak beramal soleh, banyak
bersedekah, ya kan? Dan yang keempat, kawinlah dengan orang kaya. Kawinlah dengan orang kaya. Ya, tidak kawin dengan orang kaya, dekat dengan yang maha. Insya Allah yang ingat mati selalu beramal soleh. Amin. Jangan pernah bosan. Ya. Dan orang yang ingat dengan mati, insya Allah tetap hidupnya optimis. Hidupnya selalu optimis. Cak aku ini, Pak Mas, lihat dia meninggal. Yang lebih muda dari saya sudah. Ya Allah, sudah galuh. Saudara, kita optimis. Ya Allah, biarlah aku di dunia ini begini. Yang penting nanti di akhirat masuk surga. Biarlah kami dizolimi, ya Allah, di dunia masih ada, ya Allah, jawabanmu nanti di akhirat. Sudah mati. Jangan kamu kira Fir'aun itu tenang-tenang baik itu. Kenapa? Kau Fir'aun, kakek. Fir'aun masih keluar dengan setahun itu, adik-beradik. Nah, si Fir'aun dengan setahun itu kan lain mama itu. Ya, yakin kira-kira orang yang zalim itu pasti dibalas oleh Allah. Orang yang berbuat maksiat, yang baik, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Itulah yang membuat kita hidup ini optimis, tidak pesimis. Tadi nak mati ya, kalau ini mati baik aku ya. Banyak orang sekarang yang pesimis. Kalau ini kalau mati baik aku nih, dia tenang apa? Kau ahli maksiat, tenang apa masuk ke dalam kubur itu berdegar. baru 7 langkah orang balik, marah buka. Nabi makanya yang belum bisa bahasa Arab belajar bahasa Arab. Ya di dalam kubur, marah buka. Korok dibuka muka. Tapi kalau amal solehnya mantap, amal kebaikan, marah buka Allahu Rabbi. Man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa nabi. Oh enak. Mama aku yang tak baca bahasa Arab nanti Pak Ustaz mereka kau. Itulah jawaban yang paling mudah. Mama aku nanti dalam kubur Pak Ustaz mungkin jawaban mereka kau. Tak mungkin gimana? Kau bawa HP? Telepon aku jawab dari atas. Sinyal tak ada, baterai habis. Benar kira-kira. Jadi kau paling mudah jawabannya. Berilah kau. Astagfirullah. Ini canda-canda tapi serius. Lah, kalau orang menakal, ya Allah biar aku mati baik, ya Allah biar aku tenang. Tenang apa? Baru nak marah buka. Nanti juga bang kau yang hebat kita kata lagi, pangkat kau yang hebat kita kata lagi, matilah kau. Belum mati ada pangkat kita kata lagi. Betul tak? Kapolri nggak diganti, Bre. Ya mudah pas Palembang itu. Apa kalau melihat orang makanya kalau kita melihat orang yang gilo jabatan, gilo pangkat, gilo kehebatan itu sudah rasa-rasanya alhamdulillah seperti saya ini ceramah kan sudah 2 tahun yang lewat. Saya biasa di Kodam, biasa di Polda, biasa di orang-orang mati galau tuh galau jalannya ada yang mati mundur. Orang semuanya mati begini. Sudah berarti ada batas, benar nggak? Kita yang sehat ini membenarkan yang tak waras itu. Masya Allah, sedih melihat mereka-mereka yang tertipu dengan dunia. Sedih tak melihat? Harus sedih. Maka kan kita berdakwah dengan hati. Sedih melihat, sama dengan saya melihat umat ini. Siang malam cari duit, siang malam cari duit, pagi sore berjungkir balik sampai sore lewat. Sedih melihat. Sama dengan kalau kita umpamanya melihat ular tadi. Lalu lihat ular kobra. Udah itu masih main-main. Dunia ini kan sama dengan itu juga. Akan menerkam kalau kita tidak paham. Benar tak? Masya Allah. Ada yang paling sedih melihat umat ini sudah jungkir balik siang malam, kaya tak tercapai. Dia kira masuk neraka puluh muda itu. Nauzubillah. Menderita. Begitu ya kira-kira ya. Ini pakai hati. Makanya Bapak Ibu kalau sayang dengan anaknya, sayang dengan keluarganya,
pasti marah. Kalau ada anak yang tak galak sholat, kalau ada dewasa tak galak sholat, pasti kamu tabuk gitu. Itu kan memang senangnya. Aku mah itulah Pak. Termasuk dulu di pesantren. Kalau udah tak sholat, aku tabuk. Kalau sudah selesai, belum ada ham kan. Sekarang kan sudah kilo. Maka kita berdoa, Allah ini untuk kena ham. Ham aku, sama joras juhuan. Apa orang ham itu baca menangani kita kaget di akhirat? Kalau ada yang kau pindah sama kamu ditaruh lapornya dengan polisi, apa polisi itu bisa menyelamatkan kamu nanti dalam kubur? Kaget dulu, kaget maksud nanti. Sabar, tunggu nanti. Kenapa kira-kira? Tiap kali itu kita setuju murah pun. Ini kadang-kadang baru dipilas oleh lakinya, anaknya tak sholat pantat. Jangan baik ke bapak dengan anak itu sayang. Memang kau tak ngandung dulu budak itu. Dari sini keluarnya dulu budak itu. Tak usah diberitahu lakinya main dari sini. Tidak mungkin dari perut lakinya pulang kedua. Cuma macam-macam. Ibu-ibu dengan anak itu. Sampai marah dengan anaknya pun sampai guru tua ke depan. Kau ini tak usah sombong ya. Kau bisa begini karena mamamu ini. Aku dulu keluar kamu, aku keluarkan kau dari sini nih. Dari ngambek kaki begitu masuk lagi. Kau salah. Kau sengaja ngomong yang itu, tapi dia ngambek lagi. Masuk begitu satu. Ya Bu ya, saya enggak dengan anak-anak kita. Saya enggak dengan keluarga kita. Kita pengen sama-sama dunia akhirat tak kira-kira. Nah, buktikan lah ya. Aku tak baca ngomong lagi dari akhirnya aku ceramah ini. Baru kali ini aku keringat ceramah. Memang ada hadis Rasulullah, bayarlah gaji karyawan sebelum kering-keringat. Tapi kalau ceramah subuh memang tak ganti, ada gratis. Billahi ta'ala ya. Baik yang ceramah, baik apalagi yang dibawa penceramah rombongan ini. Insyaallah mudah-mudahan kita yang penting dicukupkan oleh Allah hajat-hajat dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ibu-ibu yang sudah punya cucu-cucunya menjadi cucu yang soleh-soleh. Jangan sampai kakeknya neneknya yang membawa cucunya ke dalam neraka gara-gara manjanya jadi cucu kedua punya cucu semakin sah. Dan ibu-ibu jangan mau jadi pembantu anak-anakmu di rumah. Ya, jangan jadi pembantu anak bangga pun sampai tak sholat sampai tak zikir lah biar sibuk jadi ngurusi anaknya cucunya. Kalau kamu bilang gitu, mak budak itu kita pelihara, cucunya pun kau yang memelihara. Yang cucunya itu yang anak mamanya yang ngurusinya. Jangan kamu lagi yang ngurusi. Kamu kamu subhanallah 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 begitu. Setuju Bu? Nah, saling noleh kan? Saling noleh. Jangan saling menyalahkan, jangan saling noleh. Tahan baik sampai aku balik. Ya. Sudah jadi lewat sampai 10 menit ini namanya ceramah aladas. Ternyata biar hangat lemak di sini. Jadi kalau antum main futsal jual. Kalau mau usah lagi, kalau sudah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Andi, Pak Indra, semua pengurus jamaah rahimahullah. Mudah-mudahan tetap istiqomah berbuat baik di jalan Allah. Selalu ingat dengan mati berlatih, ya. Pertama tadi melihat bencana-bencana yang dibuat oleh Allah, menguatkan kita dengan mati. Yang kedua ziarah kubur, yang ketiga membesuk orang sakit, ya. Dan mengunjungi yang sudah meninggal atau berziarah, dan yang berikutnya saling menasihati tentang ayat-ayat Quran, hadis-hadis, nasihat, ataupun mungkin sampai nasib-nasib qasidah-qasidah, itu bisa mengingatkan kita dengan kematian itu. Kalau memang lacak berani dia taruh gambar. Ya. Ini kadang-kadang orang meninggal foto, habis itu sudah ada guru yang main. Sama dengan Menteri Sosial kita itu dulu. Sampai dibuat gambar apa itu? Gambar apa dibuatnya? Gambar nisan atau apa pokoknya. Tapi masih itulah. Kata-kata kawan yang saling menasihati bahaya. Itu kata Mahfud dulu dengan saya. Pak Mahfud, si Mahfud itu dia ngomong dengan aku melalui apa rekaman dia itu. Sebaik-baik orang kalau sistemnya masih itu, maka mereka pun bisa jadi iblis. Acaknya kawan itu jadi contoh barang. Ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang ngomongi, kau
kau jadi contoh aplikasi macam. Begitulah. Dengan baca baik ya, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Terima kasih atas kebersamaan kita semuanya. Kita memohon kepada Allah semoga saudara kita, abang saya dan juga si Ali Jaber mudah-mudahan mendapatkan Allah dalam arzannya. Dia minta doa saya mudah-mudahan dengan ikhlas beliau lapang dalam arzannya. Keluarga yang tinggal semuanya ya Allah mudah-mudahan Kau tabahkan dan Kau sabarkan dan Kau bimbing mereka ya Allah. Alhamdulillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa li shahidina wa liman ghaba minna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nas'aluka ya Allah an taghfir lana wa taghfir li akhina ya Allah li akhawayna akhina Sofyan Hasibuan ya Allah ustazana wa sayyidina Syekh Ali Jaber bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma ya Allah. Allahumma jal jannata maswahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufran niran. Allahumma a'idhuma min adabil qabr wa min adabin nar. La tu'adzibhuma ya Allah fa innahuma abdun min ibadik. Fa in taghfir lahuma ya Allah fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana la tu'minna ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tabtinna ba'dahuma waghfir lana wa lihuma wa lahuma ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Allahumma in ta'khudna ya Allah wa tumituna fa amitna 'ala ash-shahadati fi sabilik. Allahumma amitna 'ala ash-shahadati fi sabilik واختم حياتنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم حياتنا بسوء الخاتمة ولا تختم حياتنا بسوء الخاتمة. اللهم أنت أعلم بأحوالنا وأحوال المؤمنين في هذا البلد إندونيسيا يا الله وأنت أعلم بأحوال الخائنين المنافقين الكافرين يا الله. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك يا الله من شرورهم فإننا آمنا بك يا الله فإن قوتك يا الله فوق قوتهم فإن قوتك يا الله فوق قوتهم إنك على كل شيء قدير. آمنا بك يا ربنا وآمنا بوعدك إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكتب الصبر على صاحبي المصيبة يا الله أهل أخينا سفيان حسبوان وأخينا سعد جابر يا الله. اللهم اجعلهم من الصابرين والمتوكلين عليك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
pertemuan saya dengan si Ali Jaber yang terakhir, beliau mau ke Palembang ceramah, tapi dia minta dengan panitia, saya minta sebelum saya ceramah di tempat itu, katanya saya harus ceramah dulu di pesantren Ustaz Hasibuan Putri waktu itu. Maka dibuatlah acara, tapi dengan takdir Allah beliau sakit. Dari sakit itu digantikan adiknya namanya Syekh Husain. Beliau dari situ sampai meninggal memang tidak sehat niat, ya, sampai sebelum itu saya masih dengan beliau. Mudah-mudahan kebaikan beliau dan amal-amal beliau diterima Allah Subhanahu. Abang saya yang ini beliau pensiun, rumahnya sudah ada di kota Sidibuan, tapi dibuat di rumah lagi di kampung saya tempat lahir kami, karena dia kepengen jadi imam di masjid di kampung itu, ya. Tapi belum tercapai cita-cita dia. 2 minggu 3 minggu lebih kurang beliau sakit, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu.